Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys, ketemu lagi dengan saya Bapak Roji Alek. Hari ini kita prepare mau ke Sumedang guys. Jadi hari ini ada ulang tahun BAS yang ke-7, tiketnya 25 juta guys. Jadi kita udah siap-siap, kita mungkin berangkat jam 11 ya. Bisa nanti teman-teman mancing mania bisa mengikutin kita. Ini konten kedua. Nanti kita sajikan, kita akan bongkar semua ya. Wawancara yang punya balong, yang juaranya termasuk hadiahnya. Mudah-mudahan hari ini kita ada keberuntungan. Kita mulai guys. Ayo. Ini kita masih di rumah guys. Persiapan mau berangkat. Ini dengan ini anak saya yang paling bagus nih. Namanya siapa deh? Alexander. Nah, Alexander Malik. Paling ganteng se-Cimanganten. Ya. Itu nyonya ya. Support ya. Ayo Kang. Ayo guys. Sepatu dulu. Nah ini tim kita nih. Makanya ini siapa nih? Nah, Vicky. ini kita bawa caddy sengaja dari Garut. Vicky. Nah, ini si Budi Jawa. Kita Oke, kita bawa 2 mobil, ya, dengan pasukan komplit nih 2 mobil. Persiapan sudah ada guys, bisa dilihat. Oh, kita udah siapkan, umpannya sudah, sama alat pancingnya guys. Kita siap-siap berangkat. Ini mobil komandonya, itu mobil krunya, ya. Kebenaran saya dikawal hari ini. Jadi dikawal dengan pasukan supaya nggak boleh nakal, ya, nggak boleh bengor-bengor guys. Kita nanti sambil berjalan, ya. Hari ini kita persiapan untuk berangkat. Jangan lupa kita baca salawat, ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Kita berangkat guys. Oke guys, kita hari ini ngambil konten yang kedua guys. Jadi kita sekarang lagi arah ke Sumedang guys. Kebenaran hari ini tanggal 18 Oktober. Jadi perlombaan tiketnya tuh 25 juta guys. Ya lumayan lah, dapat mobil 1 kalau juara 1. Ada mobil dan motor guys. Saya bawa pasukan komplit guys. ada di mobil semua ya. Ya ini anak saya nih. Pertama tadi namanya siapa? Itu Ali. Yang ini Alexander. Ya, Alexander TW. Kalau yang gede? Oh. Ya, yang nomor 1 perempuan guys. Jadi yang hobi mancing tuh kayaknya saya sama anak yang laki-laki guys. Nah sejarahnya gini guys. Jadi kenapa namanya tuh Bapak Roji Alek, ya? Nama saya Fahrul Rozi Edward, guys. Nah anak saya Alexander. Jadi karena didaftarkan waktu itu ya udah kita ambil aja namanya Bapak Roji Alek. Nah, nama Alek tadi di belakangnya Alexander. Berarti anaknya sebenarnya. Ya Alexander. Nanti kalau dilanjutkan anaknya ini namanya udah Harun. Ada dulu masuk guys. Angkat dulu lagi. Nah itu guys, jadi kenapa ya Bapak Roji Alek? Karena di pemancingan itu kan banyak nama samaran guys. Nama panggung istilahnya, apa namanya, joran terbang, ada namanya gentong bocor segala macam guys. Tapi kalau saya enggak lah, kita nama asli sih aja.
Saya udah daftar di BHS. Udah daftar, mungkin hari ini pesertanya nggak terlalu banyak ya. Paling dibatasi 50 peserta karena tiketnya lumayan besar. Jadi itu pun yang informasi saya dengar katanya sudah habis. Malah banyak yang waiting list. Udah 3 hari begitu dibuka, kayaknya minggu pertama juga udah habis. Jadi yang turun hari ini guys, raja-raja pemancing guys, dari Surabaya, dari Jakarta, dari Bandung, pokoknya dari mana-mana kayaknya turun hari ini. Ya kita siapin mental juga, siapin strategi juga, kita racik umpan juga yang insya Allah mudah-mudahan ya bisa kepake guys. Subuh-subuh saya udah bikin umpan tadi pagi-pagi untuk persiapan kita hari ini. Hari ini bawa 2 kedi ya? Ya, 2 kedi karena hari ini 2 joran. 2 joran nih. Tiket 25 juta, 2 joran. Kalau misalnya juara 1 induk ya dapat mobil HRV nih. Durasinya sama ya kayak yang sebelumnya? Sama, jadi mulai jam 2 sampai jam 8 malam. Ya, kita turunkan umpan yang terbaik guys. Umpan-umpan juara kita turunkan semua hari ini. Mudah-mudahan ada bagiannya. Yang penting kita ikhtiar saja hari ini. Ya ini juga kan banyak ikan yang baru guys. Kita pakai umpan biasa, umpan pakai aci guys. Masalah mancing sedikit kita agak ini ya. Banyak waktu kita buka konten yang pertama, banyak pertanyaan-pertanyaan. Para dialek itu gimana? Ya mancing itu seperti apa hobinya? Ya, jadi kita mancing ini hanya sekedar hobi guys. Jadi saya selalu terbuka, ya kan, disupport oleh keluarga juga. Jadi contoh seperti ini guys. Jadi jangan mancing itu nyumput-nyumput, nggak usah. Kita mancing terbuka aja. Apalagi disupport kita sambil jalan-jalan. Jangan sampai dengan hobi mancing banyak yang negatif-negatif, nggak usah guys. Tenang aja, nyantai. Ambil tiket yang 25 ini nggak sayang duit Pak kalau misalkan nanti nggak dapat? Sebenarnya sudah biasa guys ya. Jadi kalau kita yang namanya hobi itu kadang-kadang ya bisa lebih seperti itu guys. Tapi kebenaran saya hari ini lagi hobi mancing. Kalau dibandingkan kita dengan komunitas motor nggak seberapa guys. Saya kadang-kadang beli motor itu sampai harga 450 sampai 300 juta. Ya. Tapi kan jarang dipakai sekarang guys. Jadi kita hobi mancing hanya sekedar ini aja. Ya perlu dicatat guys, saya juga ya backgroundnya ada yang menanyakan background Pak Rojagalek itu gimana. Ya saya backgroundnya pengusaha guys. Saya tukang bangunan guys. Jadi pengusaha properti. Ya, Udah berapa lama jalannya? hampir 10 tahun lebih guys. 10 tahun saya di properti. Jadi kita rumah subsidi, ya, komersil sampai ruko pun kita ada. Kita jual ya. Jadi saya udah properti udah main 10 tahun. Tadi ada di Garut, di daerah Tasik, Ciamis sampai Banjar. Yang timur di cover ya? Ya adalah kita buka 1-2 lokasi. Sekarang kita lagi mulai ekspansi lagi di Tasik ya. Ada 5-10 hektar lagi. Rencana juga saya ngincar di Sumedang ini karena kita hobi sambil bisnis juga. Nah, saya lihat tuh Sumedang juga ada daerah yang bagus tuh. Mudah-mudahan nanti kita bisa lihat nanti sambil kita jalan-jalan kita buka perumahan deh. Kalau dikasih pilihan perumahan, politik atau mancing? Kalau politik kemarin saya sempat guys, tapi yang udahlah itu mah politik kan biasa. Nah kalau kita mancing itu hanya sekedar hobi aja. Ya. Hobi itu artinya ya refreshing aja.
Nah, kalau pengusaha background saya memang di sana ya. Selain itu, ya, saya juga ngajar di di salah satu sekolah tinggi hukum ya yang ada di Garut. Ya, saya juga seorang dosen deh. Plus saya juga advokat. Nah, kan. Jadi advokat itu saya kebetulan ketua Happy Garut juga, himpunan advokat pengacara Indonesia di Garut. Jadi kalau misalnya kita lagi tugas ya kita tugas. Nah, kalau kita advokat itu kita lebih banyak ke sosialnya guys. Jadi kita bantu masyarakat yang tidak mampu, yang dia korban hukum, memang dia butuh bantuan, kita bantu gratis kayak saya tidak pernah minta bayaran pada saat advokat, tapi benar-benar kita bantu orang yang memang dia tertindas. Memang saya fasilitasi dengan keahlian kita secara profesional. Tim kita juga banyak untuk advokat itu ya, tapi itu bukan hobi ya, itu salah satu sumbangsih kita ya, supaya kita tidak melulu bicara masalah profit, harus ada kita bicaranya sosialnya, ada bicaranya benefitnya. Nah, jadi kita manfaatlah ilmu yang sudah ada. Jadi sambil kita jadi pengusaha, kita juga ada untuk edukasinya, kita mengajar, kita juga membantu masyarakat yang termarginalkan di masalah hukum guys. Nah, itu mungkin latar belakang background saya. Jadi ada yang nanya kok tiketnya segini segala macam bisa berjalan ya, tapi maaf juga ya, bukannya kita untuk saya hanya hobi saja, jadi bukannya untuk sok-sokan, untuk pamer, tidak jauh. Jadi kita hobi aja. Jadi kita memang sebagian besar kok nanya tiketnya nggak kegedean itu Pak, bukan masalah tiketnya ya, tadi saya katakan hobi itu kadang-kadang relatif ya. Bagi orang yang hobinya tertentu, yaitu kadang-kadang bisa disalurkan ya. Nah, sekarang ini kan dengan tiket 25 juta itu ya, bagi saya gitu kan, kita kan untuk hobi seperti itu ya tidak seberapa lah, santai-santai aja. Karena kalau saya bandingkan dengan hobi yang lain, mancing ini nggak terlalu mahal lah, biasa standar aja ya. Kalau misalnya kita punya teman-teman komunitas yang tadi saya katakan motor gitu ya, kita kan lumayan lah di atas cepet gitu kan, beli motornya segala macam, belum kita touring kemana-mana, itu lumayan juga. Saya dulu pernah touring ke Sumatera, Kalimantan, untuk kita loading motornya aja itu lewat pesawat 12 juta lebih guys. Belum umpamanya selama 2 minggu kita touring itu kan lumayan biayanya kan. Jadi ya sama aja lah kalau saya lihat. Tapi kalau mancing ini kan banyak bonusnya guys. Jadi mancing ikan ya. Nah, mudah-mudahan dapat mobil. Mobil untuk operasional teman-teman kita ini. Jadi kita nyoba jalan baru ya. Ada ini jalan baru. Ya. Ini daerah Neles. Ya, kita lewat menghindari kemacetan. Kadungora ya? Ya, kita keluarin Kadungora. Yang belum tahu nih, ada jalan baru. Ini kita menghindari kemacetan guys. Ya, supaya di jalannya lancar. Tapi jalannya, waduh ini amburadul nih, belum diperbaikin lagi, belum di aspal lagi. Nah, ini sensasinya naik mobil rasa kuda. Hari ini kita akan bongkar semua ya. Jadi bukan hanya kita lihat bukan hanya kita cuma
memancing saja guys. Saya akan sajikan ya, kita akan sajikan sisi-sisi lain dari seninya memancing ya. Nanti kita akan bongkar-bongkar ya. Nanti kita akan tanya yang punya balong, yang punya kolam itu guys, namanya Haji Hardi ya. Kita akan tanya motivasi dia ya, standar bisnisnya, strategi bisnisnya seperti apa, suka dukanya, kemudian dia punya mungkin punya gaya hidupnya gitu guys. Pokoknya kita bongkar sampai ke dapur-dapurnya. Nah itu yang kita akan sajikan berbeda ya. Nah, dari sisi sisi bisnis, dari sisi usahanya, dari sisi kemanusiaannya guys, sosialnya guys, nanti kita ekspos semua. Nah, rencananya hari ini karena kejuaraan akbar gitu ya, kejuaraan lumayan cukup besar ya, jadi kita akan bongkar dari mulai depan sampai dapurnya, kita bongkar si pemilik balon itu guys, namanya Pak Haji Hardi. Nanti teman-teman saya udah janji hari ini dia ada waktu kita buka, termasuk motivasi dia membuat kolam seperti itu, kemudian ada apa pesan dan kesan dia mungkin ya, nanti kita sajikan secara menarik ya. Jadi intinya memancing itu bukan sekedar kita hobi, tapi saya melihat dari sisi yang lain, ada sisi bisnisnya, ada sisi sosialnya, ada sisi edukasinya guys, termasuk sosialnya harus ada. Nah, ini konten ini kita akan bongkar lagi, saya katakan kita akan bongkar si pemilik kolamnya. Mungkin dalam konten-konten selanjutnya kita akan tanya si pemancing ya, yang pernah dapat juara, karena saya perhatikan pemancing ini mereka bukan orang sembarangan guys. Ya, mereka ini kebanyakan ya ada yang pengusaha seperti saya juga, ada yang bintang 2 guys, ada yang dia seorang dosen, notaris, ada dia ya pokoknya yang profesional yang lain banyak guys. Makanya sajian kita nanti konten-konten selanjutnya kita akan bongkar lagi pemancing ya. Bila perlu nanti suka duka kedinya juga kita angkat guys. Ya. Suka duka kedinya kita angkat, kemudian sisi-sisi kemanusiaannya, pesan-kesan mereka kita angkat. Jadi di konten saya ini kita akan expose semuanya, kita bongkar dari sisi-sisi yang gelap, yang tidak terlihat ya. Kita akan ya untuk edukasinya guys, untuk edukasinya, untuk pesan moralnya, untuk berbagai yang perlu kita pahami dari tentang kehidupan dan hobinya gitu guys. Nah yang menariknya ini sepintas mungkin sebagai gambaran, Pak Haji Hardi ini dia tuh mantan PNS gitu. Dia sudah pensiun gitu kan. Kemudian dia hobi mancing ya. Hobi mancing. Akhirnya dia ngumpulin modal gitu kan. Ya, sampai dia punya ide yang menurut saya agak sedikit menyimpang, cuman berani. Tapi perlu kita gali guys, perlu kita bongkar, karena bagi sebagian orang ya, bisnis memancing itu ya kurang dipahami gitu, kurang direspon. Tapi sementara ya kalau saya lihat ini kan peluangnya luar biasa guys. Jadi memancing ini bukan sekedar hobi yang jarang ya. Saya perhatikan masyarakat Indonesia tuh saya lihat kayaknya hobi mancing itu tiap tahun tuh terus meningkat guys. Nah, jadi peluang-peluang bisnis seperti ini kayaknya menjanjikan ke depan. Makanya coba kita gali dari sisi bisnisnya guys, pemancing ini. Kita akan tanya seorang PNS itu kan, dia ngumpulin modal yang begitu lumayan besar ya, kalau saya dengar sih sampai 30 miliaran guys dia ngebangun kolam itu. 30 miliar, kemudian dia beli tanah di daerah dekat bendungan ya, kemudian didesain sama dia sampai luar biasa megah, kalau menurut saya megah, dan dia rupanya sukses kalau saya lihat,
sukses, dia cukup berhasil gitu ya, menarik peminat para pemancing sampai dari luar kota gitu. Itu jadi magnet, jadi ikon di Jawa Barat itu, kolam pancing ini jadi ikon guys. Karena luar biasa servisnya kan, luar biasa dedikasinya, dia menjamin kenyamanan luar biasa kepada si pemancing guys. Nah, jadi kita akan bongkar, kita angkat cerita sedihnya seperti apa, suka dukanya. Nah, kalau saya sepintas saya lihat, kalau sisi pendapatan gitu ya, dari sisi bisnisnya itu 1 bulan guys, kalau saya lihat itu nggak kurang dari kurang lebih 400 sampai 500 juta bersih. Ya, kalau saya analisa ya. Cuma nanti di wawancara mungkin dia bisa ngomong. Karena saya perhatikan setiap hari kolamnya tuh tidak pernah sepi ya. Tiket terkecilnya 1 juta guys. Tiket terkecil 1 juta. Nah, tiket gebiar-gebiarnya tuh seminggu 2 kali itu pasti ada. Minimal yang 6,5 juta atau 10 juta. Yang paling tertinggi kalau saya lihat 25 juta gitu. Nah, itu kadang-kadang 2 minggu sekali mereka ada event-event tertentu. Nah, ini guys sisi menariknya dari sisi bisnis. Ini luar biasa, nanti kita bongkar. Ya. Jadi mungkin pesan saya di sini, kalau kita mau bongkar, kita bisa melihat sebagai gambaran ya, untuk edukasi. Bisnis dari hobi memancing ini guys, itu menjanjikan. Asal kita bisa kreatif, kita bisa melihat pasar seperti apa ya. Kita mulai dulu seperti apa. Saya juga belum dapat tekniknya yang jitu gitu ya, supaya kita bisa lihat kok orang bisa berhasil dengan sukses bisnis kolam pancing seperti ini ya. Nah itu guys, jadi kita akan bongkar. Pertama mungkin kita bongkar yang punya balong hardi ini guys. Mungkin konten-konten selanjutnya saya akan bongkar juga pemilik balong-balong yang lain guys, yang ada di Surabaya, yang ada di Bandung, yang ada di Jakarta. Nanti kita coba angkat ya sisi-sisi lain mereka dengan bisnis kolam pancing seperti ini ya. Ini menarik untuk kita buka guys. Nah mungkin untuk sekarang kita targetnya balong hardi Sumedang dulu guys. Target pertama kita balong hardi Sumedang, kita bongkar semuanya yang tadi saya katakan ya, dari sisi bisnisnya, dari sisi edukasinya, dari sisi sosialnya, dari sisi ya mungkin dia visi misinya seperti apa. Nah, bisa digambarkan guys, bisa dibayangkan, walaupun sekedar hobi ya, itu menyerap tenaga kerja ya sangat banyak. Contohnya satu orang pemancing itu minimal dia punya 2-4 KD. Nah KD itu ya, dia sekali dapat 200.000 kadang-kadang 250.000 ya, satu kali mancing ya. Jadi kalau saya tanya KD di sana itu penghasilan mereka itu bisa nyampe 3 juta sebulan 3 juta sampai 4 juta. Itu dari sisi kita lihat social networkingnya ya. Jadi dia banyak menampung tenaga kerja, hidup ekonominya di sana ya. Ekonomi sana di sana berputar, kemudian dia bisa membantu masyarakat juga di sana. Makanya kita angkat. Yang saya dengar juga termasuk SS jalan desa di sana itu semuanya dikerjakan sama Pak Haji Hardi ini guys. Dia lumayan lah, dia untuk CSR-nya kayaknya udah mulai berjalan guys. Bagus. Jadi ya tidak perlu kita yang bisnisnya yang wah-wah gitu kayak ya. Dari sisi hobi pun bisa menghasilkan kalau kita tahu caranya. Nah, tongkrongin di konten saya ya, di konten Roji Alek Fishing ini guys. Kita akan sajikan, kita akan buka dari sisi bisnisnya guys. Ya. Nanti dalam tag selanjutnya wawancara kita akan tanya secara personal ya, sejarah dia ya, sampai dia berapa real penghasilnya guys. Nah, coba dibayangkan hari ini guys, perputaran uangnya coba dibayangkan 25 juta dikali 58, berapa miliar guys?
ya, berapa miliar guys. Itu enggak ya? Nah, si yang punya balong 30% guys. Ya. 30%, hanya satu event aja guys. Nah, bisa digambarkan kan? Di sana kan dia punya juga operasional, punya karyawan segala macam. Nah, tapi ini bisnis hobi, tapi menjanjikan. Kalau saya seorang pengusaha, ini peluang. Saya mau belajar. Saya mau lihat gimana. Ya mungkin suatu saat saya juga punya nanti. Sudah saya rencanakan. Kita akan cari tanah, kita pelajari lah. Kalau saya kan kita bisnis selalu belajar kan. Belajar, kita lihat. Tapi peluang ini harus kita manfaatkan juga, karena kan hobi itu harus menghasilkan juga guys. Oke guys, kita sambil di jalan nih guys. Satu lagi nih, kita ngobrol-ngobrol di Garut ini lagi ada bencana nih guys. Lagi kena banjir bandang ya, kelompok. Tuh banyak yang peduli tuh lihat banjir tuh. Ini kemarin daerah selatan tuh Pemumpek kena banjir bandang guys. Lumayan lah tuh parah juga. Bahkan ada jembatan yang roboh itu buat akses warga. Ada Gitu ya? di selatan. Ini hutan ditebangin ya. Hutannya gundul, jadi begitu hujan udah lautnya juga nggak bisa dibendung, hutannya juga gundul, air hujannya itu akibat banyak ulah manusia juga guys. Kadang-kadang sedih juga kita ngeliat. Mudah-mudahan kita saling mendoakan lah biar cepat teratasi ya. Saya lihat bantuan sudah banyak juga yang kesana. Nah, yang peduli. Bupati Garut juga tanggap guys. Jadi langsung nih cepat ini yang darurat seperti ini bencana. Kepala BNPB pusat bahkan udah ke sana. Nah, turun ya. Garut ini sering kali ya kejadiannya. Kalau nggak banjir, ya kemarin gempa gitu kan, longsor, tahun kemarin Cimanuk gitu. Ya mudah-mudahan cepat aja kayak aman guys. Kita mancing juga ini hobi guys, cuman kita peduli juga nanti. Sudah nyumbang ke sana ya? Tim sudah ke sana ya? Kapan kemarin tuh ya? Kamis. Iya, kita juga sudah ke sana guys, diwakili sama Bung Ervan nih. Kondisinya parah di sana ya. Lumayan, cuma korban jiwa sih nggak ada. Ada korban jiwa ya. Yang kebutuhan urgent masyarakat di sana sekarang tuh ini alat-alat dapur, baju buat mereka ini memulai hidup baru lagi. Karena banyak mayoritas yang rusak ya alat-alat itu. Kalau dari korban jiwa enggak Ada ya. Ya mudah-mudahan guys, kita situasi sekarang ini memang harus benar-benar sabar nih. Lagi situasi bencana COVID dan bencana alam juga. Kopi di Garut pas lagi bencana alam naik hari kemarin 63 orang ya. 63 orang. Hari sebelumnya 27, ada 23, ada lumayan. Harus antisipasi juga. Iya. Kita tetap pakai protokol kesehatan guys. Pakai masker. Masker ya, mudah-mudahan cepat berlalu lah ini kan. Ini berpengaruh guys ke bisnis juga ini masalah COVID. Jadi perbankan banyak yang meng-hold guys. Perbankan nge-hold, jadi kita juga kuota juga dibatasi, kuota promo subsidi. Ya mudah-mudahan cepat beres lah. Ya kalau tahun juga kalau saya lihat udah mulai normal lagi. Salah satunya kita ya mancing juga supaya kita karena kegiatan ini kayak kegiatan di perumahan itu ya situasi pandemi begini agak sedikit menurun semua guys, hampir semua ya. Tapi saya juga alhamdulillah tidak hanya bisnis di perumahannya, kita juga punya retail gitu kan, punya beberapa minimarket. Buka
namanya wait and see, termasuk perbankan, mereka wait and see perbankan. Jadi menunggu situasinya, sama mudah-mudahan bisa kita lewati kondisi begini kayaknya. Sekarang kita udah sampai di Kedawara ya. Ya, dan kita udah masuk ke daerah Nagrek nih. Kita sengaja ini agak pagi berangkatnya guys, karena kita udah janji sama yang punya balong Sumedang udah menunggu kita guys. Sudah menunggu nanti. Biasanya saya tuh berangkat dari Garut tuh jam 11:30 biasanya. Ini kita jam 11 kurang kita udah berangkat. Mudah-mudahan di jalan lancar guys. Oke guys, nanti kita lanjut lagi ya. Saya konsentrasi untuk nyetirnya guys. Kita ada 2 mobil tuh di belakang, satu tuh ketinggalan tuh. Padahal itu ini ya. Komandonya. Ada komando di belakang guys. Oke deh, Nanti kita lanjut lagi ya. Saya nanti mau wawancara. Pak, hari ini adalah ulang tahun PHS yang ke-7. Siap. Bagaimana selama 7 tahun ini pengalaman Bapak pengalaman di PHS? Pengalaman kita ya banyak sekali ya. Kita selama 7 tahun ini ya akhirnya kita tahu apa aja dalam mengurus kolam ya gitu. Dan kita punya running sendiri di daerah Subang yang ada Tanjung Siang, daerah Tanjung Siang itu. Kita lebih baik ya kalau dari pengalaman kita punya kolam selama 7 tahun lebih aman kalau kita punya kolam pengindukan sendiri gitu, dari pembibitan sampai ke ikan besar itu lebih membantu support kita gitu. Terus untuk di kolam sendiri banyak lah kita pengalaman dari kenapa ikan kurang makan atau sakitnya ikan, akhirnya banyak yang kita pelajari gitu.